Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And today Altcoins Update ini kita mau bahas satu yang major yaitu Ethereum. Satu request dari first comment ya di previous video Wormhole dan Mantap Portal. Kemudian satu altcoins lagi seputar GamingFi yang sekiranya bisa dipertimbangkan menjadi satu pilihan yang cukup menarik teman-teman. So, tanpa berpanjang lebar kita langsung starting dari Ethereum terlebih dahulu. Ethereum setelah terakhir dapat kabar soal approval, which is partial approval, karena sekarang juga belum ditradingkan teman-teman sekalian ya. Tapi sebenarnya bisa dibilang tetap dalam kondisi yang lumayan positif. Kalau teman-teman lihat pada weekly close, Ethereum technically very very bullish ya. Kalau kita ngeliat weekly close minggu ini sih sebenarnya nggak terlalu, tapi weekly close minggu sebelumnya itu sangat-sangat bullish. It is very good ya. And then the monthly candle itself ini much better ya. Bahkan dibilang di compare dengan Bitcoin ya, this one is way more better ya dibandingkan dengan Bitcoin. Kita bisa lihat terbentuk sebuah bullish engulfing candlestick pattern yang ngalahin pergerakan sebelumnya. So, in the perspective of weekly and monthly time frame, sebenarnya saya bisa cukup confident terhadap possibility untuk Ethereum nanjak lagi. Apakah nanti akan ada trigger untuk membuat Ethereum mengalami retracement atau koreksi? Ya terus terang saya belum tahu teman-teman. But after all, kalau misalkan kita ngelihat, overall, kalaupun kita ngelihat adanya pullback atau retracement, harusnya akan jadi kondisi yang relatif sangat baik ya untuk kita manfaatkan sebagai peluang untuk reakumulasi atau buy on weakness. Jadi kalau teman-teman seandainya waktu lalu ya, saya nggak tahu kan di antara kalian, apakah kalian ada yang betting on ETF gitu kan. Mengingat sebenarnya terakhir kali banget kita dapat informasi seputar ETF dari Ethereum itu, memang kecenderungan banyak orang percaya tidak akan di-approve. Tapi semenjak statement dari senior Bloomberg analyst yang ngasih tahu kalau misalkan ETF kelihatannya dari chance approval-nya sendiri udah di atas 75 atau di kisaran 75%, semenjak itu kita ngelihat ada pergerakan yang cukup signifikan. Di situ momen price in-nya. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, katakanlah ya, oke, Ethereum di approve. Apa yang terjadi? Kita cuma ngelihat Ethereum back and forth doang nih di satu candle ini pada tanggal 23 Mei. Ya, dia naik, dia turun, and then balik lagi ke tengah. Technically yang terjadi adalah sweep liquidity antara atas dan bawah gitu kan. Dan sekarang pertanyaannya adalah Ethereum mau dibawa kemana? I think that's the most question yang kita dapatkan juga kalau orang-orang yang betting on Ethereum secara jangka panjang. Jadi kalau kita ngomongin Ethereum in the long run, pada intinya adalah Ethereum ini kita percaya ya secara projection dan long term fundamentalnya dulu itu yang menjadi patokan utama. Kalau teman-teman percaya secara long term fundamental, Ethereum bakalan oke, bakalan ada money flow yang luar biasa besar sama kayak kita nggak bilang sama persis kayak Bitcoin, but let's say 25 or 30% kayak Bitcoin. Harusnya udah good banget untuk seukuran Ethereum, teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya meningkatkan daya tarik para investor juga terhadap Ethereum. Dan in the end, detailnya kapan baru realize ya? Biasanya ketika harga udah nanjak melonjak signifikan gitu loh. Karena saat ini, saya cukup confident masih banyak orang yang percaya akan sell the news event, sell the news event, sell the news event. So they talk about sell the news event, mereka nggak mau beli sekarang, mereka pertimbangkan Ethereum bakal kena dump lagi, mungkin retest ke 2.500 lagi, yang ternyata sekarang terakhir kali lowest kita dapatkan itu hanyalah sebatas 2.800. And then kita udah dapetin validasi berupa higher low-nya. Saat ini Ethereum technically kalau kita lihat dari perspektif daily time frame kita cuma sedang konsolidasi. Apakah ini konsolidasi yang baik? Sebenarnya menurut saya oke. Kita bertahan loh di atas support resistance-nya. Ya, kalau ada orang mau jualan, harusnya Ethereum udah bergerak lebih rendah dari level support resistance itu sejak lama. Dan in case ya, bila perlu sekalipun ya, seandainya Ethereum harus mengalami retracement atau koreksi, maybe retest ke area fair value gap-nya, atau dia retest mengalami retracement ke range area tertentu, katakanlah ya di kisaran Fibonacci 62%, di mana di sini terdapat confluence juga memang terhadap support resistance sebelumnya. Itu adalah hal yang menurut saya tetap masih dalam kategori batas wajar pada pergerakan Ethereum ya. Ini bisa dibilang kenaikan terjadi akibat impulsive reaction dari para whales-nya ketika mereka antisipasi bahwa ETF tidak akan di-approve. Ternyata di-approve. Di situ dia kaget gitu kan. Ya kalau misalkan kita udah price in kan ibaratnya udah nggak mungkin dia turun sebelumnya. Kecenderungan harusnya naik dulu kayak Bitcoin teman-teman. Jadi begitu di-approve ya sebagian dari mereka profit taking,
kemudian buyback lagi dari range yang lebih murah. Nah ini kan masalahnya belum ada nih proses pembelian itu. Sampai akhirnya ketika si senior Bloomberg itu ngomong, nih loh kayak gini, mereka baru percaya, oke, beli, berbondong-bondong, ibaratnya rame, langsung beli sekaligus. That's why terjadilah ketidakseimbangan antara supply dan demand, terbentuklah fair value gap dan imbalance di situ. If price have to react ya, dan if price have to corrective ya, atau retracing ya, atau istilah koreksi sebagian teman-teman, maka nggak ada masalah seperti yang saya bilang. In case Ethereum harus turun di bawah range area support resistance itu, kemungkinan hanya untuk menambah likuiditas saja, mencari lebih banyak order saja. Habis itu dia rebound, itu akan menjadi satu buah kondisi skenario yang sangat baik sekali. Kenapa teman-teman? Karena gini intinya ya, kalau kita ngomongin soal market itu bergerak naik ya, seperti ini, turun boing gitu kan, turun boing, naik lagi ke atas lebih tinggi dan seterusnya. Nah sekarang yang kita lihat adalah Ethereum itu technically di sini ya kan, dia naik, apakah sudah ada proses turunnya gitu? Belum ada sama sekali teman-teman sekalian. Bukan berarti harus ada, tapi seandainya jika ada, itu akan mengundang lebih banyak buyers masuk ke market. Kenapa? Karena at the same time, akan ada retail yang melakukan sell shorting, akan ada retail yang taking profit, akan ada retail yang buang barang. Disitulah momen terbaik sebetulnya bagi Ethereum. Kalau misalkan dia mau masuk lebih banyak barang lagi gitu ya, para whales-nya teman-teman. Dan ini mungkin pada prinsipnya mirip sama kejadian Manta. Waktu lalu dia mengalami liquidity sweep ya, karena the moment ini terjadi, semua retail itu ngomongin Manta bisa sampai 0,7, 0,8, ada yang percaya sampai $1. Ternyata dari situ kita dapat reaction gitu loh. Dan per semalam saya update video seputar Manta, kita masih mempertimbangkan ya, apakah Manta bisa mengalami rejection atau tidak. Kalau hari ini Manta technically mengalami validasi close dalam keadaan bullish. Dia breakout dari trend line, dia breakout dari support resistance, mampu bertahan dan closing dalam keadaan bullish. Apalagi kalau kita lihat weekly, ya ini jadi sekilas bahas Manta dikit teman-teman. Dapat konfirmasi bullish candlestick pattern. Ini harusnya bagus ya. Minimal Manta bisa ada reaction yang cukup positif lah untuk dia rebound terlebih dahulu. Nah untuk saat ini, case-nya daripada Ethereum, dia terkonsolidasi. Tinggal pertanyaannya adalah, dia mau langsung breakout impulse atau dia mengalami pullback dan retrace terlebih dahulu. Karena menurut saya, ya logiknya kita simple ngelihat ini teman-teman. After all of this adalah satu swing naik ke atas. Kalau misalnya dia pullback nggak masalah, ya mau dia konsolidasi doang atau dia pullback nggak ada masalah. Intinya kita dapat duanya. Nah 3, 4, dan 5. Tiganya ini yang impulsif. Nah ini harusnya menjadi kesempatan buat teman-teman join with Ethereum. Ya, mumpung posisinya saat ini belum dalam keadaan rally yang sangat impulsif. Tapi nanti ketika ETF-nya sudah di-approve, itulah sebenarnya ya pergerakan signifikan yang kita harapkan. Dan itu mungkin prosesnya bisa jadi lebih panjang. Ya, dalam artian mungkin sekarang kita nggak ngerasain, bisa jadi 3 minggu, 4 minggu ya. Menurut saya sih ketika semua orang udah mulai kembali lagi ya, off guard. Dalam artian udah mulai meleng gitu loh. Kita terlalu sibuk dengan koin-koin lain, di situ ada kesempatan untuk Ethereum nantinya rally. Saya pikir itu yang possible bisa terjadi untuk Ethereum saat ini. Ya, itu bisa jadi satu pertimbangan teman-teman untuk kalian perhatikan baik-baik. Nah, kemudian kalau kita ngelihat dari pergerakan time frame hourly-nya sendiri, apa yang menarik dari Ethereum? Sebenarnya Ethereum previously sempat creating higher high ya. Jadi kita bisa katakan ini adalah higher high, ini adalah previous low-nya dia. Kemudian kita gunakan Fibonacci retracement. Yang kita dapatkan adalah di sini dia mengalami konsolidasi. Ya kalau di perspektif 4H-nya dia sempat breakout, tapi kemudian kan gagal nih untuk bertahan di atasnya. Memang kondisi kayak gini wajar terjadi terutama ketika weekend. Karena kalau teman-teman mampir ke Bitcoin, kalian lihat Bitcoin weekend ini parah banget guys. Ya bayangin candle cuma sekecil-kecil ini. Luar biasa. Ya ini parah banget. Bener-bener gak ada volatilitas. Nah, sementara Ethereum, dia berhasil nanjak, tapi kemudian dia mengalami pelemahan lagi. Jadi yang kita lihat adalah berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle pattern. Ya, at the same time, bisa jadi risk of Ethereum kembali turun, mungkin testing ke level 3.600 atau 3.700, kemudian baru kepantul lagi. Bisa banget teman-teman kondisi itu untuk terjadi pada si Ethereum untuk saat ini. Alright, so in the end ya, personally I'm still so bullish on Ethereum. Antara dia pullback dulu baru dia naik lagi, or dia holding di level ini dan dia rally signifikan, itu menurut saya nggak ada masalah. Keduanya bisa jadi kesempatan yang menarik
untuk Ethereum meneruskan rally dan momentum bullishnya. Sekiranya itu yang sementara saya lihat teman-teman untuk saat ini. Lalu di previous request ya dari altcoins update yang ini teman-teman. Jadi kalau saya lihat first comment itu datang dari Bapak Rian Prayudi ya. Requestnya dia atau beliau adalah alt layer. Jadi kita akan coba bahas sedikit tentang alt layer karena kebetulan juga memang ada hubungan juga dengan Ethereum ya. Nah, kalau kita ngelihat progres daripada alt layer, so far gimana? So far sebenarnya saya cukup percaya alt layer itu punya possibility untuk dia rebound. Saya nggak tahu terakhir kali saya discuss seputar alt layer itu kapan ya, tapi harusnya just 5 days ago, teman-teman sekalian ya. Just 5 days ago, karena saya sempat updatekan seputar outlier sekitar 5 harian lalu kita ngelihat apa yang menjadikan outlier di sini sangat menarik adalah ketika kita ngelihat pada prosesnya, outlier itu tinggal menunggu dia breakout, retest aja, dan technically, what happened with outlier, ya, actually, sesuai dengan analisis yang kita bahas pada kala itu gitu ya. Ya sebenarnya kita bukan coba untuk menebak atau guessing kayak what will happen with all player. Tapi saya pikir ini hanyalah sebuah kewajaran saja seandainya kita mengalami pullback dan retest terlebih dahulu terhadap previous support resistance ini. Ya, dan nyatanya kita dapatkan retest itu dengan proper dan so far all player per hari ini itu udah start rebound lagi, cukup impulse dan cukup signifikan teman-teman ya. This is from my previous update ya kayaknya seputar all player. So, if we take a look on the 4-hour time frame, apa yang kita bisa lihat di sini adalah closing outlier secara market structure. Ini menurut saya cukup baik. Market structure shift, ya, overall also good. And then dia start rebound lagi, breaking previous high point, ya, which is dia creating another high point. Ya, kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman ya. Kemudian dia creating another high point lagi di sini. Ya, more or less this is another high point. Dan kemudian dia mengalami pullback. Jadi per dia mengalami pullback ini, kita anggap ini adalah proses atau bagian dari proses untuk pembentukan yang namanya higher low. Ya, kita anggap all of this adalah satu swing naik ke atas seperti ini. Dan kita bisa tambahkan Fibonacci retracement. Jadi gambarannya more or less kita ambil dari low point ini ke high point ini. Nah teman-teman perhatikan, di mana kita ketahan? Tepat di Fibonacci 62% retracement. Dari sini, kita bisa expecting adanya potensi untuk si outlier mengalami reversal. Jadi yang kemarin saya aware akan hal tersebut adalah begitu kita melihat si outlier ya istilahnya mengalami reaction dari situ, ya saya considering terhadap potensi untuk dia mengalami reversal. Ya, jadi seperti ini teman-teman gambarannya. This is what I shared ya di SAG pada sekitar tanggal 31 Mei sekitar jam 3 sore hari. Kita ngelihat dia mengalami market structure shift tepat terjadi di sekitaran area ini. Nah, ini more or less-nya ya, areanya teman-teman. Nah, jadi kita ngelihat, oke, dia mengalami penurunan bersifat korektif, which is kayak gini, ya. Dan ya kalau kita lihat secara struktur internalnya pun dia creating lower low gitu kan. Jadi memang sebenarnya ya ini adalah satu hal yang sangat baik sekali untuk kita melihat apakah outlier ini berpotensi untuk rebound atau tidak. Nah berikutnya yang kita dapatkan adalah dia mampu breakout dari range high point ini. Jadi kita create yang namanya sebuah higher high, terjadi market structure shift pada si outlier. Lalu teman-teman yang saya lakukan berikutnya adalah marking area Fibonacci retracement menggunakan swing internalnya. Nah, ini yang kita dapatkan 62% retracement and 79% retracement. Alright. Lalu kita ngelihat dia mengalami konsolidasi. After break and retest, di sini saya decide untuk execute long position on outlier menggunakan stop loss di previous low dan ekspektasi saya saat ini ya, teman-teman, adalah previous high point. Ya, kira-kira seperti ini ya. Belum tahu sih sekiranya apakah bisa terrealisasi atau enggak, tapi so far yang saya dapatkan pergerakan pada outlier sebelumnya sempat mengalami pelemahan momentum per tadi kita update. Tapi ternyata kita ngelihat dia rebound lagi. Jadi ya so far so good ya, nggak ada masalah. Saya juga belum exit dari posisi saya di outlier. Saya masih manage position tersebut dan mudah-mudahan saja bisa perform dengan baik. Ya, ini previously ketika kita update di advance group ya, decide untuk take long position on si outlier ya, per update-nya teman-teman sekalian. Right? So, dengan progress saat ini gimana dengan outlier? Ya, saya sih sebenarnya considering outlier bisa nanjak lagi. Mungkin untuk dia retest ke previous high point. Karena logiknya saya melihat pergerakan outlier tuh lebih kurang seperti ini.
ya. Oke, kita ngelihat dia start reverse dan mudah-mudahan bisa mulai naik pelan-pelan untuk testing previous high point. Jadi menurut saya wajar kalau misalkan teman-teman ada long position, kalian pertahankan, atau misalkan kalian berencana untuk hold outlier in the long run gitu ya. Maka sebenarnya outlier saat ini di time frame weekly pun menawarkan peluang untuk kalian tetap bisa masuk dengan timing yang saya bisa bilang nggak terlalu terlambat lah. Kenapa? Karena closingnya dalam keadaan bullish engulfing. So anywhere around here atau this area kalian decide untuk start cicil di spot, saya pikir menjadi kesempatan yang cukup menarik untuk kalian manfaatkan. Itu sih mungkin bayangan saya sementara untuk old player. Semoga Pak Rian Prayudi bisa dapat kejelasan di situ. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan update seputar Gala ya. Ini adalah satu altcoins yang kita percaya bahwa sebelumnya saya pernah update Gala ya. I forget ya when to be exact. Tapi harusnya kalau ngelihat dari tulisan ini kayaknya saya update di live streaming. Someone must be request about Gala teman-teman, dan harusnya bisa dicek di bagian Telegram group ya. Karena biasanya Telegram group tuh ada detail live streaming. Nah, kalian kalau tahu tulisan itu biasanya saya ngelakuin postingan pada saat kita lagi live streaming. Ya, setelah discussion, chartnya saya post di Telegram. Jadi kalian bisa lihat juga chartnya. Nah, yang saya percaya adalah ada potensi kita sedang reakumulasi di sini. Wait a minute teman-teman. So, di sini, kalau teman-teman lihat ya, progress daripada si Gala, dia mengalami penguatan impulse. Ya kan? Kalau kita gunakan Fibonacci retracement from the low to the top, more or less-nya, kalian dapatkan 62% retracement itu sudah dites teman-teman sekalian. Ya, terjadi pada sekitaran awal April. Holding, habis itu konsolidasi. Nah, kenapa saya marking ini sebagai ada potensi sedang direakumulasi, terjadi di atas Fibo 06118 major swing ya, karena kita ngelihat dari time frame daily-nya ya. What I like about Gala adalah dia sudah mulai terkonsolidasi dan cukup panjang proses konsolidasi ini, teman-teman. So far, kita di sini sudah terkonsolidasi lebih kurang selama 50 hari. Nggak naik, nggak turun, hanya konsolidasi bolak-balik. Berarti kita tahu, ada bayangan bahwa ini sedang terjadi yang namanya proses reakumulasi itu, building order. Ya, para whales pelan-pelan cicil. Lebih bagus lagi karena ada liquidity sweep. Menguatkan istilahnya pandangan kita bahwa saat ini behavior market itu benar-benar sedang lagi melakukan yang namanya reakumulasi. Nah, yang berikutnya perlu diperhatikan itu terlihat pada perspektif time frame hourly-nya. Ya, kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Saya akan clear out dulu ya. Proses liquidity sweep terjadi, kemudian harga mantul naik ke atas, creating high point, and then as you can see kita nggak pernah creating low point. Ya, at least di sini ya walaupun sifatnya fake out ya, tapi intinya ada upaya untuk dia creating high point. Nah, pada dasarnya kita ngelihat di sini kita semakin tersqueeze. Ya, this is the high point. Katakanlah saya nggak ambil di sini ya teman-teman ya, katakan saya ambil di dalam internal gitu kan, di sini ke sini seperti ini. Ini udah tinggal menunggu waktu ya. Once dia breakout impulsively, ya I think Gala ready ya for making a move teman-teman sekalian. Kalaupun kalian istilahnya katakanlah pengen betting gitu kan, around this range gitu. Kalian lihat downside risk kalian adalah 16%. Meanwhile upside reward kalian ya untuk kenaikannya itu adalah up to 77%. Kalau dia bisa retest ke previous high point. Tapi seumpama pin ya, katakanlah risk kalian 17% gitu, 17,5%. Kalian nggak expecting naik ke situ. Kalian expecting dia naik ke sini aja. Previous high point, 46%. Itu berarti hampir 3x, teman-teman. Dari segi reward. Reward ya, bukan 3 kali modal kalian, tapi ya 70%-an, ya 40%-an ya oke lah ya, 50% teman-teman. Dengan resiko 15%. Ya itu pertimbangan yang kalian bisa lakukan ya before kalian decide kalau misalkan kalian memang berencana memanfaatkan si Gala itu sendiri. But for me personally right now ya, ngelihat progress daripada Gala ya so far so good. Dia ke squeeze, hanya tinggal menunggu breakout valid. Bila perlu kalau misalkan dia sekali lagi ngelihat dia proses turun seperti ini sebelum dia next pushnya, ini juga nggak ada masalah ya. Yang kita lihat adalah all of this adalah part of dia memang preparing for the next breakout. Jadi mungkin untuk Gala bisa jadi kesempatan yang menarik kalau teman-teman berencana untuk manfaatkan. Meanwhile, portal ya luar biasa dari semalam baru kita update
ascending triangle, and then today banget udah langsung dapat reaction. So I don't know guys if you guys taking this or not ya, but congratulations if you guys did take the portal ya. Mudah-mudahan kalian bisa make profit dari penguatan ini. Don't forget to take profit sebagian dari apa yang kalian sudah dapatkan ya, dan semoga saja bisa memberikan impact yang cukup positif. Ya, I guess so ya. That's gonna be the update ya teman-teman sekalian ya, for all of the analysis. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di next update berikutnya guys. Cheers, God bless, happy Sunday, bye bye.